Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas saham-saham di sektor batubara, terutama tentang potensi kejatuhan harga saham-saham batubara ini. Disclaimer dulu bahwa posting ini bukan untuk menebar fear atau membuat kita FOMO, tapi lebih ke arah edukasi dari sisi teknikal dan fundamental. Kita sempat membahas saham batubara, terutama Adaro di bulan Maret 2022 di sini. Jadi pada waktu itu kita melihat bahwa Adaro akan terus menguat hingga 4.500. Nah, pada waktu itu situasinya berubah dan juga sekarang situasinya tidak sama lagi. Nah, jadi kita lihat dulu untuk situasi batubara ini sebenarnya harga batubara Newcastle Coal melejit tinggi itu sebenarnya karena dua hal. Satu adalah karena demand untuk batubara dari China pada waktu itu, dan dua karena kebutuhan batubara akibat kurangnya pasokan gas dari Rusia ke Eropa. Nah, kita lihat sekarang keadaan di Eropa seperti apa. Nah, di Eropa kita perlihatkan seperti ini. Ini adalah harga LNG natural gas import price di Eropa pada beberapa bulan terakhir. Jadi memang pada bulan Juni harga tersebut berada di angka $33 per MMBTU. Pada bulan September mencapai puncaknya di $70. Lalu pada saat ini berada di angka $39. Jadi sudah turun hampir 40% dari harga tertingginya di bulan September ini. Jadi akibatnya adalah kalau harga gas sangat turun, harga batu bara juga akan terkena imbasnya. Kita juga lihat di sini perkiraan Goldman Sachs di tanggal November 2, 2022 bahwa harga Eropa untuk harga gas di Eropa diprediksi akan turun 30% dalam kuartal 1 2023. Jadi hal ini menyebabkan sentimen yang bearish untuk natural gas dan juga untuk batu bara itu sendiri. Nah, kita lihat ke Newcastle. Untuk itu kita ke trading view terlebih dahulu. Kita melihat perkembangan Newcastle seperti ini. Jadi bisa terlihat sebenarnya terdapat support di angka 360 yang sudah tertembus saat ini. Jadi kalau untuk Newcastle sendiri prediksinya dalam jangka menengah, jangka pendek akan turun menuju angka sekitar 260. Walaupun harga 260 ini merupakan harga yang baik untuk produsen batu bara Indonesia, akan tetapi akan terjadi perubahan sentimen untuk saham-saham di sektor ini. Jadi memang secara profitabilitas masih baik, cuma untuk harga batu bara yang sudah sempat melambung tinggi, jadinya mungkin akan terjadi sell off di harga batu bara tersebut. Nah, jadi kita coba lihat untuk technical di saham-saham batubara tersebut. Kita mulai dari Adaro. Jadi Adaro bisa dilihat di sini di kotak berwarna merah. Sebenarnya support 3.800 sudah tertembus. Jadi secara jangka pendek berpotensi melemah ke 3.300. Lalu berikutnya adalah PTBA. Nah, PTBA ini berusaha bertahan di atas angka 3.700. Akan tetapi kalau kita lihat sebenarnya dari sejak bulan Mei 2022 membentuk pola bearish yang namanya inverse cup with handle. Jadi kalau memang level 3.700 ditembus, berpotensi turun hingga ke 2.600 atau sekitar 30%-nya. Lalu kita lihat saham Indi. Memang Indi secara teori masih dalam uptrend jangka menengahnya sejak awal 2022. Nah, kita menunggu support di level 2.900. Kalau tertembus, maka Indi walaupun masih baik, tapi secara jangka pendek berpotensi untuk melemah ke level 2.650-nya. Berikutnya adalah saham ITMG, Indo Tambang Raya Megah. Ini memang masih sideways dan belum ada tanda-tanda kejatuhan. Akan tetapi kalau kita lihat pengumuman dari ITMG bahwa mereka akan membagikan dividen interim sebesar Rp4.200, maka potensi setelah dividen diberikan di tanggal minggu depan, maka ini akan terjadi penurunan di bawah level support 41.000-nya. Potensi penurunannya saat ini diprediksi ke angka 38.000
untuk jangka pendek. Berikutnya kita ke saham-saham kontraktor batubara. Kita mulai dari UNTR, United Tractors. Ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa UNTR membentuk pola bearish ya, head and shoulder. Saat ini sudah tembus di bawah 31.000, 32.000. Potensi penurunannya dari pola ini adalah ke 27.000. Berikutnya ke saham Doit, Delta Dunia Makmur. Walaupun terlihat Doit mencoba membentuk pola ascending triangle di sini, akan tetapi pola besarnya masih berada dalam downtrend berwarna hijau ini. Nah, kalau saham-saham batubara lain mengalami penurunan, maka kita lihat apakah Doit bisa bertahan di atas 370-nya atau tidak. Kalau memang tidak bisa, maka akan melanjutkan penurunan downtrendnya ke bawah, paling tidak ke arah 330. Seperti ini. Lalu kita ke saham-saham batubara lapis kedua. Ini semua teknikalnya sangat tidak baik. Kita mulai dari MBAP, Mitra Bara Adi Perdana. Walaupun sempat naik kencang di bulan Maret dari angka 3.600 hingga ke 10.000. Nah, saat ini terlihat pola kecil inverse cup with handle dengan target jangka pendek sudah tercapai di 7.500. Akan tetapi target jangka menengahnya menuju 5.900. Lalu berikutnya adalah BSSR, Bara Multi Sukses. Ini juga mirip dengan MBAP. Saat ini kita menunggu penurunan jangka menengah ke level 3.900. Akan tetapi kalau jangka yang lebih panjang lagi, potensi penurunannya bisa ke angka 3.200. Jadi saat ini masih belum terlihat. Kita harus lihat pergerakannya lebih lanjut. Berikutnya SMMT. Walaupun sempat naik tinggi di awal tahun 2022, saat ini tidak bisa bertahan di level 700-nya. Jadi menurut teori teknikal, SMMT berpotensi turun 30% hingga ke level 500-nya. Berikutnya adalah ABM Investama. Baru minggu lalu jebol di level 3.800-nya. Walaupun ini support jangka pendek, tapi ada potensi untuk ABMM melemah ke level 2.800. Berikutnya adalah KKGI, Resource Alam Indonesia. Nah, ini sudah tembus dari support jangka menengah di angka 580. Target penurunan dari pola ini jangka menengah, jangka pendek ke arah 460-nya. Nah, lalu kita lihat juga ke fundamental saham-saham batubara ini. Kebanyakan dari mereka sudah melaporkan laporan kuartal 3 2022-nya. Kita bisa lihat bahwa hasil dari laba kuartal 3-nya sebenarnya tidak sebaik kuartal 2. Walaupun memang harga Newcastle lebih tinggi di kuartal 2 dibanding kuartal 3, tapi ini juga tanda-tanda bahwa laba dari emiten batubara ini kemungkinan besar sudah mencapai puncaknya. Jadi kita lihat dari misalnya Adaro di kuartal 2 labanya 401, kuartal 3 348. Kita lihat juga mungkin seperti yang level saham-saham lapis 2, KKGI, laba kuartal 2 di Rp41, di kuartal 3 turun ke Rp26. Kita lihat juga ke PTBA, laba kuartal 2 339, laba kuartal 3 335. Jadi ada kekhawatiran bahwa laba dari emiten batubara sudah lewat dari puncaknya. Oleh karena itu terlihat dari teknikalnya saham-saham tersebut sedang dijual dan menjebol support. Kita melihat ada satu saham batubara yang menarik yang sebenarnya laporan kuartal 3-nya lebih baik dari laporan kuartal 2. Yang kita lihat di sini adalah saham Harum Energy. Di kuartal 2 laba untuk Harum di angka 96-nya. Akan tetapi kuartal 3 relatif stabil di angka 102. Mungkin saja ini karena Harum selain dari batubara juga mempunyai keuntungan di sektor nikel. Jadi ini juga merupakan salah satu hedging untuk Harum itu sendiri. Jadi kalau teman-teman melihat bahwa batubara terlihat akan turun, tapi masih ingin mencoba membeli saham batubara, mungkin Harum bisa menjadi alternatif. Nah, kalau kita lihat teknikalnya memang juga tidak terlalu baik. Nah, kita lihat di sini bahwa Harum
sudah jebol dari support jangka pendek 1580. Untuk potensi membeli sebaiknya kita tunggu di level 1300 sampai 1330 di sini. Di mana mungkin Harum juga mempunyai keuntungan dari sektor nikel yang saat ini harganya relatif stabil. Nah, jadi untuk posting kita kali ini bukan dimaksud sekali lagi untuk menebar fear, tapi ada baiknya bagi teman-teman yang sudah cuan dari saham batubara sejak awal tahun ini atau akhir tahun lalu, diminta berhati-hati, dan kalau memang memungkinkan kita boleh juga untuk menjual sedikit dari porsi emiten batubara ini. Lalu kita lihat lagi 3-6 bulan ke depan, di mana mungkin harga batubara di bulan Maret April terlihat akan turun dibanding sekarang. Lalu kita lihat seberapa turun, dan kita mencoba menganalisa lagi apakah penurunan ini masih memberikan cuan yang lumayan untuk emiten saham batubara, terutama bagi saham-saham batubara yang kemungkinan besar akan turun dari level saat ini. Sekian saja penjelasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.